Pertanian, terus Bapak Ibu perangkat RT RW Kaling dan Bapak Ketua yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama yang selalu saya ingin sampaikan, mungkin ini adalah tahun kedua saya menjadi lurah di Pangkalalang. Nah, pada setiap momen Pak, izin sebelumnya saya selalu memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kata orang pepatah. Jadi nama saya Ratu Albiani Tirta. Saya tinggal di Aisaga, orang tua berdomisili di Gangprai. Jadi saya asli Belitung, usia saya 31 tahun ini. Jadi saya ini salah satu lurah termuda Kabupaten Belitung ini. Nah, jadi riwayat pekerjaan saya baru tinggal di Belitung ini, kembali berdinas di Belitung ini 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Sebelumnya saya pernah berdinas di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Nah, selama 5 tahun saya dinas di perbatasan Indonesia. Saya baru kembali bertugas ke Belitung ini baru 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Sebelumnya saya menjabat menjadi Seklur Kelurahan Kampung Damai selama 6 bulan. Alhamdulillah diamanahkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Belitung per 13 Oktober 2022 kemarin jadi lurah Pangkalalang. Mungkin Bapak Ibu kalau ke kantor ketemu saya duduk di depan, tidak percaya kalau saya ini lurahnya, katanya terlalu muda, tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kalau teman seangkatan saya itu bahkan kalau di Papua itu sudah ada yang jadi kepala distrik secara camat gitu. Jadi di sini ini bukan saya yang terlalu muda, bukan, karena memang sudah waktunya juga secara kepangkatan dan waktu itu memang sudah memenuhi persyaratan. Nah, kenapa dibilang terlalu muda? Karena yang di sini jadi lurahnya yang sudah ketuaan lama lurah gitu. Baiklah Bapak Ibu, apabila ketemu di jalan jangan segan-segan nyapa, apapun yang menjadi masalahnya nanti pada momen ini silakanlah disampaikan apa-apa yang menjadi usulan Bapak Ibu yang selama ini mungkin belum terrealisasikan. Mungkin pada momen ini inilah kesempatan bagi kita semua untuk dapat mengusulkan kepada bapak-bapak kita yang ada di depan ini. Besar harapan kami Bapak, sebelumnya kami sudah melaksanakan reses juga kemarin di kantor lurah Pangkalalang. Nah, jadi beberapa kendala dan ada satu sampai dari hasil reses kemarin kami ada pertemuan RDP Pak, masalah jalan Jober. Nah, alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan kepada Bapak Ibu yang berada di lingkungan RT 12, insya Allah kita doakan semoga dengan RDP kemarin kita mendapatkan solusi, usulan kita direalisasikan oleh Kabupaten Belitung ini. Baiklah, tadi tidak dapat lama-lama lah dibisik kata durasi. Jadi itu saja yang mungkin dapat aku sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore ini berjalan lancar. Semua yang kita harapkan dapat direalisasikan. Baiklah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, silakanlah kita untuk menyampaikan aspirasi apa yang kira-kiranya ya untuk kepentingan ya para kelompok, ya silahkan diajukan. Insyaallah menadi Pak Edi selesai baru sampai. Pokoknya tinggal telepon kepala dinas, telepon TAPD, tolong ini Pak Rudi yang paham itu. Nah, terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya untuk Bapak Taufik Mardi. Selanjutnya kita berikan kepada Bapak Edi Nasafda untuk menyampaikan sepatah dua patah aja. Kepada Bapak Edi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Oji ya, MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Lurah, yang saya hormati dari Dinas Pertanian, sebentar lagi Dinas Perikanan Provinsi diwakili oleh yang di Tanjung Rusa, sebentar lagi untuk menuju kemari. Saya sudah koordinasi juga dengan Kepala Dinas Perikanan. Kemarin saya panggil di ruangan, datang semua alhamdulillah, termasuk Pak Harun, termasuk Pak Agus, kepala bidangnya yang mengenai sarana prasarana, bantuan segala macam juga datang di ruangan. Alhamdulillah, ini kalau nggak salah orangnya dari Dinas Perikanan Pak.
Oke, siap, betul. Sudah datang ya. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati pastinya saudara saya, senior saya, guru besar saya. Inilah profesor politik saya, Bapak Taufik Mardin, ya. Lalu dosen politik saya, abang saya, Bapak Rudi Hartono. Yang saya hormati kepala bidang apa Pak? Subkoordinator apa namanya, ikan pokoknya. Beliau sudah datang sama saya. Pak Haidir yang tanya rusa juga datang. Alhamdulillah, kemarin kita sudah koordinasi panjang lebar mengenai apa-apa aja yang dalam perbendaharaan provinsi ini. Apa-apa saja nanti yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu nanti manfaatkan, terutama di bidang perikanan. Saya juga tadi minta didampingi oleh Dinas Pertanian. Nah, Pak Destika dari kabupaten, yang dari provinsi, karena ini menyangkut daripada baro yaitu nelayan, kami tidak fokuskan untuk pertanian. Akhirnya saya minta dampingi saja dari Dinas Pertanian Kabupaten, Ibu. Nanti artinya apa-apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat di baro ini khususnya, sampaikanlah kepada kami, akan kami koordinasikan kepada dinas-dinas terkait. Nah, demikian saja. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, juga ikan ilah, nyaman dipanggang. Jadi makin cepat, makin bagus. Jangan bertele-tele. Yuk kita manggang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Edina Sabda. Baik, lanjut kita di acara berikutnya. Acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Ya, tentunya untuk warga baru semuanya yang sudah hadir, silakan mengajukan pertanyaan. Insya Allah dijawab semuanya kepada yang bersangkutan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Silakan kasih. Oke, kepada semua warga yang ada di sini semuanya, jadi kalau ada yang keluhan, ada yang istilah permasalahan apa yang belum tersampaikan, ini ada bapak-bapak anggota dewan kita yang dari provinsi, Bapak Edi dan Bapak Taufik Mardin. Jadi kepada warga semua yang belum ada istilahnya mengena di hati apa permasalahan di kampung ini, silakan ditanya kepada beliau. Jangan malu-malu, sampaikan undang-undangnya semua, apa keluhannya yang ada di daerah tempat kita semua ini. Yo, silakan, siapa kira-kira? Iya. Anjat, boleh di depan dulu Bapak, kasih mic-nya. Oh, silakan Pak Bu, silakan Pak Ali. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lingkungan Pak Mangga, kami dipercaya sampai sekarang masih kepala lingkungan Pak Mangga yang berada di wilayah ini Pak. Jadi yang pertama kami hormati Bapak anggota Dewan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana dalam hal ini Bapak Edina Sabta dan Bapak Taufik Mardin yang hadir. Yang kami hormati Ibu Lurah, yang kami hormati Kaling RT dan RW, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di tempat ini. Kami tentunya Pak mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah Bapak-bapak ini hadir di tempat ini dalam melaksanakan reses anggota Dewan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun dalam hal ini tentunya kami merasa senang dan bangga kehadiran Bapak di sini, karena ini dalam acara reses Pak. Jadi mungkin apa yang disampaikan kawan-kawan tadi bahwa mungkin ada yang perlu disampaikan. Jadi kami tentunya dari kepala lingkungan akan menyampaikan apa-apa persoalan yang berkaitan dengan reses ataupun berkaitan dengan pembangunan yang ada di tempat kami. Namun tentunya walaupun apakah itu dari kabupaten ataupun kewenangan dari provinsi, namun kami akan menyampaikan, kami beberapa waktu yang lalu telah mengadakan musrenbang tingkat kelurahan. Jadi kami salah satu lingkungan yang berada di kelurahan. Tentunya beberapa yang kami ajukan, pertama yang kami ajukan itu adalah yang sudah berkali-kali jalan menuju Juber yang sedang dalam keadaan rusak. Namun dalam hal ini tapi upaya kami dengan Ibu Lurah juga dengan reses ke anggota DPRD Kabupaten Belitung yang mana telah diadakan RDP, mudah-mudahan Pak ini akan dibangun oleh pemerintah. Kemudian juga ada titipan dari kawan dan memang jadi usulan kami juga. Di sini ada kuburan jambu Pak. Kuburan jambu ini pekuburan
umum yang sudah lama. Jadi ada beberapa kondisi yang tadinya bagus, yaitu pagar ini sudah kondisi sebagian sudah rusak dan rubuh. Kemudian juga ada yang memang belum terbangun di sebelah. Jadi beberapa usulan yang kami ajukan melalui tingkat kelurahan Musrembang itu ada jalan setapak yang rusak, rehab jalan setapak, pengaspalan jalan, dan drainase. Jadi mungkin sikatnya itu Pak. Jadi kami artinya yang kami sampaikan itulah yang kami ajukan melalui Musrembang ini. Namun mungkin ada kewenangan-kewenangan dari provinsi yang tentunya kami ajukan juga, mungkin dalam hal ini belum dapat kami sampaikan. Namun yang kami lihat selama ini ada jalan aspal yang ada di depan ini adalah jalan provinsi. Kemarin juga artinya melalui Bapak Rudi Hartono yang mana sudah kita lihat jalan itu sudah bagus. Namun ada satu Pak yang kami kaitkan dengan jalan aspal itu, ada drainase yang lebih kurang panjangnya 60 meter yang berada di depan Baro Begado yang belum selesai. Tapi panjangnya tidak banyak Pak, hanya itu yang kami lihat, mungkin kaitannya dengan provinsi. Ya mungkin ini yang hanya bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bapak. Oke, kita lanjut kembali. Ya, sekiranya siapa lagi? Silakan. Oke. Jadi maaf tambahan sedikit kepada kawan-kawan bapak-bapak. Jadi ini aku sebagai ketua Baro, ini kita terpaksa untuk masalah poin untuk titik jeramba ini kita serahkan kepada pembina agama. Ini lebih senior masalah, benar kata Pak Topik tadi. Udah beda jarak. Belum ajar kita pula sekarang. Nah silakan baru di Hartono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kawan-kawan DPRD Provinsi Bangka Belitung bisa reses di Baro ini. Ya. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Edina Safda Waka 3 dan Bapak Topik Matik anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Ibu Kabupaten Belitung ya, Pak Destika ya, Pak Destika dari Penyurusa ya, bukan? Dari ya Pak Agus ya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Ibu Lurah, Ibu Ratu, para ketua forum, perangkat dari Kaling, RT, serta seluruh ibu-ibu yang hadir di sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah ya. Yang pertama, Bapak Dewan yang terhormat, saya selaku pembina nelayan Baro mewakili kawan-kawan forum. Selamat datang Bapak PT Perikanan Tanjung Rusak. Ini terkait dengan dermaga. Yang pertama, dermaga ini adalah aset Kabupaten Belitung ya. Nah tetapi kita sudah bersama-sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung beserta Dinas Kelautan Perikanan yang diutus Pak Agus waktu itu. Siapa Bapak ya? Ya ini yang diutus Pak Agus. Berarti sudah sangat paham, sudah sangat tahu bahwa surut terendah di nelayan Baro ini di ujung dermaga, sehingga kawan-kawan nelayan ini waktu pulang melaut ataupun pergi melaut tergantung kondisi pasang surutnya, ini harus ekstra. Itulah Josna. Nah inilah kendalanya. Nah sehingga bagaimana untuk meringankan ini supaya itu lancar. Sehingga kemarin itu dengan Pak Agus, dengan Pak Azadi, karena ini aset kabupaten, apakah itu hibah ataukah tidak, kebiasaan diminta untuk menyambungkan ke sisi kanan Pak, ke sisi kanan dasar hasil surveinya ya. Nah tapi nanti secara teknisnya
silakan kawan-kawan dinas itu melihat seperti apa, dan mudah-mudahan ada cantolannya di anggaran induk ini ya. Kalau tidak ada cantolnya kita nggak tetap ini lah gitu ya. Nah, harapannya itu karena sudah di awal induk sebenarnya Pak Edi, Pak Taufik ya, sudah di awal induk. Mudah-mudahan harapan saya ada di cantolannya ya, sehingga itu bisa terrealisasi ya, walaupun itu ya memang perjuangan anggaran sangat luar biasa ya, tapi dan pun juga bisa ya, itu harapan kami di Danbaro, khususnya yang urgent lah, yang paling penting lah itu. Yang kedua terkait sarfras ya, sarfras memang nelayan kita di sini sering bolak-balik, ada yang mancing, ada juga yang jaring, ada juga yang bumbu kepiting, sehingga ada beberapa item sarana prasarana yang dibutuhkan oleh forum nelayan baru ini, yang memang mungkin 2022 di Bangka Tengah dapat, sini dapat, nah ini belum pernah. Jadi kami juga menginginkan hadirnya provinsi Bangka Belitung di nelayan baru ini untuk dapat memberikan sarana prasarana bagi nelayan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ada sedikit ketinggalan sekitar 60 sampai 80 meter drainase air ya. Bisa diaturlah, bisa PL atau swakolola ya. Itu di induk inilah kami minta itu supaya disampaikan, sekolah boleh, mau dipindahkan boleh. Nah kalau jalan ke terminal BBM tadi itu bukan jalan provinsi ya, itu jalan kabupaten. Nah karena ini reses DPRD Provinsi Bangka Belitung mewakili Pulau Belitung Dapil 4 Belitung dan Belitung Timur ya, mungkin bisa disampaikan selain dari kepentingannya kan. Nah yang sudah lama terjadi yaitu dikeluhkan oleh masyarakat, terutama kawan-kawan di warung kopi, itu adalah terkait dengan jalan provinsi. Jalan kita dari Bundaran Satam itu masih ada tiang iklan yang berada di saluran air, yang ada di hak pejalan kaki, di trotoar. Ini Waka 3 dan Pak Taufik Modin di Komisi 1 yang memang urusan perizinan, minta tolong ya Pak Taufik ya secara resminya ya, supaya hak pejalan kaki tidak terganggu. Selamat sore Pak Haidir dari Tanjung Rusak. Ya. Nah ini sudah hadir nih kawan-kawan Tanjung Rusak. Yang selanjutnya Pak Edi dan Pak Taufik, kawan-kawan ini bukan hanya menangkap ikan, tetapi bagaimana juga bisa budidaya. Nah ini aspirasi kawan-kawan, kami ingin budidaya Pak Kantor, tetapi gimana caranya, terutama Pak yang kami jarang makan ini udang katanya. Kalau ikan rajin kami makan udang ya bulan. Nah bagaimana kami bisa budidaya udang yang mungkin di PT Tanjung Rusak pada pembibitan benur udang bisa ada sarfras kolam biopok ya, biopok yang nanti untuk mengantisipasi pada saat musim angin kuat kami tidak dapat ke laut. Nah itulah penanggulangan pertamanya Pak, di darat pakai biopok kan biar angin kuat angin dapat. Nah itu Pak Dewan ya, jadi itu kolam biopok beserta sarfras dan benurnya lah ya. Nah pada saat tidak ke laut ada sebulan 2 bulan, nah itulah ya, di samping dari pada hal-hal lain tadi itu. Yang berikutnya Pak, dari kawan-kawan juga di sebelum kesini kami di Warkop Pak, tadi di Warkop ada kawan-kawan menyatakan Pak, katanya itu di wilayah Tanjung Pandan udah nggak boleh ada tambang lagi ya Pak, katanya. Oh betul bilang kan. Nah nanti kita sampaikan. Nah sepengetahuan kami katanya di desa Pak Edi ini di desa, betul Pak Edi ini tinggalnya masih di Araya Pak ya. Nah desa Araya ini ada tambang
bingung juga kita tata ruangnya menyatakan sejak 2014 maksimal dikasih siklus 2020, kok rekomnya keluar dan izinnya keluar. Mumpung kewenangannya dengan Perpres 55 ada di provinsi, segera ditindaklanjuti supaya itu bisa menjadi legalitas ekonomi kegiatan yang lain. Itu, Pak. Ya, ada lagi ya? Ya, nanti coba diingat-ingat kawan-kawan. Yang berikutnya adalah sering kendalanya tidak adanya konstruk mini, Pak ini. Konstruk mini, ya, konstruk mini yang mungkin step by step kawan-kawan ini setelah berjual ikan ada forum yang membina kawan-kawan ini yang berjual ikan, yang dapat ikan yang memang tidak ada pelelangan. Di Kabupaten Belitung ini tidak ada pelelangan ikan, langsung, ya, langsung. Nah, dan juga mohon dibina nanti untuk limbahnya, Nah, kita gak mau seperti yang di Perikanan Nusantara, limbahnya langsung turun ke laut, ya. Nah, Ibu Dinas Pertanian, ya, nah Ibu Pertanian ada aspirasi juga nih kemarin itu. Ibu katanya kami punya lahan, tapi kami punya dana terbatas dan clearing sih bisa sendiri. Tapi bagaimana bibitnya, Bu, katanya. Nah, bagaimana bibit yang sekarang ini tidak ada hulunya, tapi dari hulu ke hilir maunya mereka itu. Kalau kami nanam, siapa yang akan marketnya, katanya. Nah, jadi sekarang ini tidak musim lagi hulunya kan, tapi udah hilirisasinya. Misalnya kami nanam alpukat. Sampai dan melihat alpukat dimakan ya kan? Nah, apakah ada program-program dari pemerintah yang kerjasama dengan pihak luar seperti misalnya perusahaan-perusahaan produk kecantikan, ya, menyambung alpukat memang ada spek tertentu, ya, sehingga hak hutan tanah rakyat yang ada bisa diberdayakan, gitu, Ibu. Nah, kawan-kawan untuk tanaman keras, untuk tanaman pendeknya juga ada beberapa yang butuh bibit. Kemana kami harus, ya, mumpung ada dari Dinas Pertanian Kabupaten Belitung untuk menjaga ketahanan pangan sesuai dengan program Pak Prabowo. Saya kira itu Bapak Ibu Dewan, ya, maaf kalau terlalu pendek. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Rudi Hartono. Ya, mungkin itu sudah cukup banyak ya. Saya lihat catatannya sudah full. Luar biasa. Mungkin tadi sudah sekian banyak pertanyaan yang sudah dilemparkan, mungkin dari Dinas Perikanan atau dari Dinas Kehutanan. Ya, mungkin ada yang bisa dijawab. Ya, silakan. Mungkin dari Bapak Taufik Mardin, monggo silakan. Terima kasih Pak Rudi. Inilah gawe kita gawe lama. Cuma gawe lama ini belum terrealisasi, Pak. Apa yang dikatakan yang tadi itu masalah apa ya? RT RW yang kemarin di provinsi lagi belum selesai urusan itu. Jadi banyak hal sebenarnya juga kita untuk pembangunan di Kabupaten Belitung ini, terutama Tanjung Pandan lah. Tanjung Pandan ini ya kita lihat lah untuk karena menuju pariwisata ini banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, nanti budidaya ini yang lebih paham Pak, budidaya joinber ya dia Pak. Joya. Nah, jadi nanti ya Pak dan Pak Hidir tolong sampaikan ya. Jadi untuk karena lahan sangat sempit, nah, seperti apa yang harus dilakukan nanti oleh masyarakat. Jadi menjelang musim-musim orang tidak bisa ngelaut gitu. Tapi ada alternatif yang lain gitu. Ya mungkin tidak ikan keli tadi ikan gabus itu kan. Nah, jadi silakan Pak untuk Pak untuk disampaikan. Saya sedikit makasih atas pertanyaan dari Pak Rudi dan Bapak Kadus ya, bahwa kami sudah serap semuanya. Hari ini kita sengaja bawa dinas. Semoga tadi dinas mencatat ya, karena saya tadi nggak mencatat ya. Jadi nanti kita tinggal koordinasi baik-baik nanti dengan kepala dinasnya semua dari tim TAPD juga. Kita akan koordinasi dengan Bapeda, Sekretaris Daerah, Gubernur. Semoga
selesai segera proses MK, jadi ada gubernur yang definitif, dan juga apa yang menjadi semua kendala yang disampaikan tadi memang cukup memprihatinkan. Apa yang bisa kami bantu nanti pasti kami bantu, dan untuk selanjutnya kami serahkan langsung saja ke dinas teknis, terutama sekali apa perbendaharaan dari saya ya Pak ya, tolong Bapak catat bahwa apa saja perbendaharaan provinsi sekarang yang berupa bantuan, entah itu alat tangkap, entah itu apa. Kalau dermaga saya rasa ini kita masih berproses, tapi yang sudah ada sekarang tolong dikasih kabar lah sama saudara-saudara kita di sini supaya bisa terserap langsung dalam tahun anggaran ini. Belitung harus dapat prioritas, gitu ya. Demikian dari saya. Silakan lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Aka sama Pak Taufik, izin Pak. Izin saya berdiri ya. Saya sama Pak Rudi ini udah dari bulan September Pak ketemu membicarakan tentang baru ini. Memang kendala kita karena ini masih aset kabupaten Pak. Kemarin kami udah nunggu Pak surat dari kabupaten, pas kita udah ini, tapi sampai sekarang belum muncul Pak. Insya Allah besok saya tindak lanjuti Pak. Saya tanya ke kabupaten, saya koordinasi biar kita punya jalan keluar itu seperti apa. Apakah melalui DABA, DAP provinsi atau seperti apa. Kemudian untuk bantuan sarana prasarana Pak. Jadi ya itu tadi Pak. Usulan masyarakat ini harus dirangkum dalam sebuah bentuk proposal. Itu yang memang Bapak mungkin bisa kita koordinasikan dengan penyuluh perikanan di sini ataupun bagian sarprasnya yang di kabupaten, Pak Hairil Pak. Nanti saya tanya pernah belum nelayan baru mengusulkan Pak. Karena kita ini bisa dua alternatif Pak, bisa jalur provinsi, bisa jalur kabupaten juga yang bisa memberikan bantuan. Nah, ini kita nanti mau merealisasikan seperti apa gitu, proposalnya seperti apa, nanti siapa yang jadi PIC-nya di sini gitu. Jadi bisa kita temukan Pak Hairil mau seperti apa gitu, nelayan kebutuhan nelayannya dengan proposal yang diajukan ke kita. Selain nanti Pak Edi sama Pak Taufik Martin bisa memasukkan dalam pokir gitu kan. Kalau tahun ini menu kita kebetulan mesin tempel Pak. Kalau tahun kemarin kita karena terjadi kekurangan anggaran sehingga bantuan tahun kemarin kita nggak bisa terrealisasi 2024. Tapi 2023 untuk Kabupaten Belitung dari proposal yang masuk itu yang dari Selat Nasik yang sudah kita bantu Pak. Selat Nasik. Nah, kami juga menunggu Pak proposal-proposal dari kelompok-kelompok nelayan yang lain gitu. Karena bisa kita tindak lanjut dengan verifikasi. Nah nanti kalau paling terdekat tuh bisa nanti Bapak koordinasi dengan Pak Hairil yang subkoordinator sarprasnya di sini. Nanti kita juga sering telepon Pak nanya ininya. Kemudian atau penyuluh perikanannya, kalau nggak salah Pak Ani ya di sini ya. Nah bisa ini karena kemarin yang Selat Nasik Pak Ani juga yang bantu Pak buat proposalnya. Mungkin itu Pak. Kalau menu tahun ini kita menunya di mesin tempel Pak Rudi. Nah jadi kalaupun ada nelayan-nelayan yang memang keadaan kondisi mesin tempelnya rusak ataupun memang ada yang kapal yang baru yang perlu mesin tempel, ajukan saja Pak proposalnya ke kita. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Karena kalau yang lainnya mungkin Pak Asngadi atau Pak Haidir yang bisa jawab tentang budidaya mungkin Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Edi Nasrta dan Pak Taufik Martin, juga Pak Rudi beserta masyarakat tokoh yang hadir di Baroy. Perkenalkan, nama saya Asngadi dari Balai Pemulihan Ikan Tanjung Rusa. Mengenai budidaya, untuk budidaya provinsi itu kewenangannya di budidaya laut, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita membantu dalam kegiatan budidaya air tawar. Untuk kegiatan budidaya
air laut, nah itu mencakup budidaya kerapu. Yang paling ekonomis penting itu budidaya kerapu. Nah kebetulan di wilayah Kabupaten Belitung, sentral budidaya kerapu itu di Selat Nasik, kemudian di Tanjung Rusa, dan itu sudah cukup mapan. Nah, apakah budidaya kerapu itu bisa dilakukan di tempat lain? Bisa. Nah, kemudian yang sedang tren, sedang usaha yang menjanjikan ini adalah budidaya udang faname. Nah, kalau kita biasa mengetahui udang faname itu di budidaya di tambak yang besar, nah ini budidaya faname bisa dilakukan di kolam bundar. Nah, kami sudah mendampingi budidaya faname kolam bundar di Selat Nasik, di desa Gual dan di desa Pegantungan. Nah itu sudah menghasilkan, sudah panen dengan hasil yang cukup baik. Nah mungkin jika misal pemerintah desa Pangkalalang atau Baro ini ingin mengajukan, nah itu mungkin bisa berkoordinasi dengan kami. Nah untuk wilayah atau tempat budidaya udang faname itu, nah, kebetulan di wilayah pesisir. Nah, apakah wilayah ini bisa dilakukan budidaya? Bisa saja. Nah, selama itu dia dekat dengan pesisir, dengan air laut. Nah, itu kalau kolam budidaya itu sekitar diameter 10-15 itu sudah bisa dilakukan. Dan kami di Tanjung Rusa juga mendampingi kelompok budidaya koperasi. Dan itu sudah beberapa kali panen. Jadi dengan catatan apa, dengan keberhasilan yang sudah dilakukan, ini bisa dilakukan di semua pesisir di Pulau Belitung, Pak. Nah, tinggal masing-masing kepala desa misal berkoordinasi dengan kami untuk menindaklanjuti upaya budidaya ini. Kemudian jika masyarakat juga ingin berbudidaya, misal budidaya, apakah di sungai ini bisa budidaya kerapu? Bisa. Di pesisir, di alur sungai ini bisa. Terutama budidaya ikan kerapu macan atau kakap putih. Atau bandeng. Atau nila salin. Nah, nila salin ini lagi ngetren, Pak. Nila salin ini nila air tawar yang diadaptasi ke air laut. Dan rasanya lebih enak. Mungkin Pak Rudi pernah makan, Pak ya? Enak, Pak ya? Nah, jadi ini kalau misal ini bisa ditindaklanjuti, gitu ya, atau masyarakat menginginkan kegiatan budidaya yang sudah kami sebutkan tadi, ini bisa berkoordinasi dengan kami. Nah, misal nanti ada terbentuk kelompok budidaya yang tadi disebutkan oleh Pak Agus, nah itu merupakan jalan untuk memperoleh bantuan. Jadi kalau bantuan itu harus dalam bentuk kelompok, dan itu bisa diajukan ke kabupaten atau ke provinsi. Mengenai budidaya air tawar, sebetulnya budidaya air tawar yang ini paling mudah. Saya di rumah ada budidaya lele di belakang rumah, dan itu cukup berhasil. Jadi ini bisa jadi satu ketahanan pangan di dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu yang di belakang rumah masih ada space, nah itu bisa budidaya lele, jadi nggak perlu beli ikan lele di pasar, cukup pelihara di rumah. Bisa juga dikombinasi dengan sayur. Nah itu ada yang namanya budik damber, budidaya ikan dalam ember. Jadi ikannya dapat, sayurnya dapat. Nah mungkin itu dulu, mungkin nanti ada pertanyaan yang akan diajukan, kami persilahkan. Untuk sementara saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Tentunya untuk merangkum semuanya ini, saya pikir kita harus tahu kemana jalurnya, gitu kira-kira ya. Jadi kepada Bapak Erwin dan Pak Rudi mungkin nanti untuk prasarana dan lain sebagainya, apa alat tangkap
harus ada proposal yang dibuat dulu, kelihatannya seperti itu. Mengenai budaya, Bu Lurah bisa mengajukan di mana lokasinya dan lain sebagainya. Dan mengenai dermaga Tambak Lambu ini tentunya kita harus urus dulu persoalan asetnya sehingga bisa provinsi masuk. Tetapi jika dana provinsi nggak bisa masuk karena masih termasuk aset kabupaten, kita mungkin akan masukkan dengan dana alokasi daerah bawahan, dana daba. Walaupun sama-sama kita ketahui bahwa APBD provinsi sekarang tidak seperti yang tahun lalu, kita mengalami krisis yang sangat berat. Kita kekurangan dana kurang lebih 1.000 miliar, 1 triliun. Jadi kita akan lebih giat lagi. Insya Allah saya juga hari Senin ke Bappenas, lalu selanjutnya ke Kementerian Keuangan untuk minta DBH kita diperbanyak karena kita adalah daerah penghasil devisa. Tetapi dana bagi hasil kita sangat minim. Nah itu, jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir semua yang disampaikan tadi sangat luar biasa, terutama yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Pak Kadus tadi. Kami sudah serap semua. Kalau nanti masih ada lagi dipersilahkan, tapi kami minta tolong benar bahwa supaya hari ini tidak jadi hanya hari omong kosong saja bagi kita. Selanjutnya tolong dari forum untuk mempercepat proses proposal dan lain sebagainya, dan segera diberitahukan juga kepada kami. Nanti kalau ada kekurangan segala macamnya, mumpung hari ini masih ada orang-orang dinas terkait, nanti bisa ditanyakan nomor HP, WA dan lain sebagainya. Misalnya minta Pak Erwin, dari Ibu Lurah juga, Pak Rudi, supaya nanti ke depan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa langsung dikoordinasikan, dan saya tolong dikasih info gitu ya, biar saya bisa koordinasikan langsung dengan TAPD dan lain sebagainya. Mungkin juga pastinya kita perlu bantuan dari kawan-kawan rekan-rekan teknis yang di komisi. Ya gitu, saya pikir dari saya begitu. Mungkin masih ada yang lain, kalau bapak-bapak tadi mungkin masih yang tadi mengenai jalan dan lain sebagainya, nanti kita tindak lanjuti semua ya Pak ya. Yang jelas bahwa hari ini kami mau bahwa ada manfaatnya, semoga ada manfaat buat kita semua. Selanjutnya tergantung daripada kita Pak, bagaimana melanjutkan ini. Dan saya juga akan segera berkoordinasi dengan kabupaten juga, supaya ini bila perlu jadi aset provinsi aja deh, gitu kira-kira. Kalau lambat-lambat pembangunannya, kita mau bangun Pak, tapi kalau provinsi belum dikasih kewenangan untuk membangun, kita tidak boleh bangun. Nah, demikian Pak ya, makasih. Mungkin ada yang lain? Ibu, ini yang di bidang pertanian ini Bu, silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Edi, Pak Taufik. Tadi kami perkenalkan, saya Yeni dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Pak. Izin mohon maaf karena kepala dinas kami tidak bisa hadir pada sore ini. Nah, baiklah Pak Rudi, tadi pertanyaan yang tentang untuk bantuan bibit Pak ya. Kalau di dinas pertanian atau di dinas yang ada di Kabupaten Belitung ini, setiap ada bantuan itu biasanya memang berbentuk seperti tadi yang perikanan, didahului dulu dengan proposal, melalui musrenbang, terus biasanya itu kelompok tani Pak, atau kelompok atau forum yang berbadan hukum. Jadi ajukan dulu proposalnya, itu bisa ke Dinas Pertanian Kabupaten Belitung atau ke Dinas Pertanian itu provinsi. Nanti kita waktu ini diajukan di kelurahan atau di desa Pak. Nah, nanti pada saat musrenbang dan sebagaimana itu, nanti kita ini biasanya dibahas. Kalau memang ada seperti kata Bapak tadi ada cantolannya, biasanya itu bisa langsung Pak, ada bantuan itu. Kayak tahun ini Bu Lurah, kemungkinan insya Allah ada bantuan ayam buras untuk ini, untuk di Pangkalalang. Nah itu kan melalui musrenbang juga itu Pak. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu tadi ya. Jadi semua pernah kita dengar tadi ya. Maaf ya, karena waktu sering berjalan, hari makin maghrib kalian ya. Jadi intinya kita lah tahu lah semua pembicaraan kita tadi. Ya Pak Rudi ya. Jadi maaf besar harapan kami, aku Ketua Forum Baro
dan nanti insya Allah ditambah dari beliau. Besar harapan kami kita fokuskan kepada jembatan, karena kita reses ini memang khususnya memang kami untuk membahas jembatan kami, karena ini priok kami ya baga. Besar harapan kami priok inilah untuk diprioritaskan, karena memang umumnya kita bicara wilayah, tapi fokusnya kami mohon maaf, kami mudah-mudahan bapak-bapak yang disampaikan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang proses itu tidak gampang, tapi kalau kita tidak ada berjuang, walau alam selesailah sudah. Ini anggaplah perjuangan kami dari Pulau Baru. Mudah-mudahan tidak omong kosong, mudah-mudahan kita tidak ketemu aja ada musik. Yang kita butuhkan bukti kerja nyata apa yang kita sampaikan, aspirasi dari masyarakat. Sekian jaga, karena hari sebagian maghrib, sekian malam, terutama sedikit maaf intermezzo, mungkin ada sampai malam. Kalau soal masyarakat ada nunggu-nunggu tadi. Oke, silakan kepada para dia teman sedikit balik. Ya, sedikit menyampaikan, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk provinsi untuk tahun ini hanya musim tempel. Jadi perlu diketahui, Bapak dan Ibu hormat, kami memang sudah membuat dasarnya untuk menganggarkan itu, ya itu ada di municipal ataupun di pokil itu ada proposal. Kami sudah buat proposalnya, Pak. Ya, nah itulah asal usul, ya. Kami sudah buat proposalnya, tetapi tadi dari dinas kelautan dan perikanan katakan tahun ini hanya musim tempel, hanya nempel aja, Pak. Bagaimana dengan surplusnya, ya? Betul. Nah, yang kondisi ini yang seharusnya, mohon maaf, ada cantolnya supaya bisa ceng, ya bisa ceng sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, khususnya di Provinsi Bangka Belitung ini. Yang penting ada cantolnya, Pak. Kami sih mengharapkan ada mesin tempel. Kenapa? Karena ada yang nelayan, ada yang buru nelayan. Yang buru nelayan kan namanya kapal, Pak. Ya kan? Ada nelayan, ada yang buru nelayan. Yang buru nelayan ini yang menggunakan kapal ya. Tapi sinkronisasi lah dengan dinas perikanan kabupaten. Kalau di sana tempel, di sini apanya? Ya, biar nggak tumpang tindih, Pak. Biar nggak tumpang tindih, perlu sinkronisasi program, ya, biar nggak tumpang tindih. Ya, kalau Ibu jadi dinas pertanian nggak ada dari BPDAS atau apa tuh, ya, ada sifatnya yang mendesak, Bu. Ada sifatnya yang mendesak, tapi cantolnya ada, karena kita udah rancang proposal beberapa malam kemarin, tapi kalau harus baru dimusyawarahkan kita tahu berarti 2026, Bu. Ya. Tetapi kalau udah ada cantolnya bisa dimasukkan karena anggarannya ada, tergantung berapa banyak proposal yang masuk. Mohon bantuannya, karena memang fokus kita adalah kepada dermaga, ya, pada dermaga tadi ya seperti dikatakan Pak Edi, ya mungkin khususnya kalau memang proses serah terima aset nama, kami sangat mengharapkan dana DABA dan dana DAK. Setuju? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semuanya jelas. Pokok intinya kita bukti nyata ke depan. Ya, kita tidak perlu banyak argumen, tidak perlu adu pendapat. Kita lihat berapa tahun kemudian. Kita catat tanggal sekian, hari sekian, siapa yang datang ke tempat kita. Nah, kita tagih janji beliau. Ya, itulah yang kami butuhkan pun. Yang kita butuhkan pun bukti. Bukan sekedar omong-omong, ya. Oke, segitu saja. Mohon maaf. Sekarang kita langsung menuju ke TKP saja. Jadi biar lebih jelas langsung nyaksikan. Siapa posisi dermaga kita ke depan, oke kan? Oke. Nah, kami ke sana musik main untuk itu masyarakat. Kami biar kami langsung ke lokasi. Masyarakat kita hibur, biar kami langsung ke lokasi, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya terima kasih untuk yang terkait di sore hari ini. Ya, selamat meninjau lokasi. Ya, sembari meninjau kami akan suguhkan teman-temannya untuk menemani sore Anda, ya, dan juga untuk pasukan-pasukan jogetnya mungkin bisa dibantu meja dan kursinya disusun kembali, ya, biar halamannya luas untuk kita berdendang. Oke, kita
kepada semua untuk fasilitasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai siang hari pausnya bor. Jadi satu yang kiri bapak kami anak kepada bapak kami ini kemana lah. Alhamdulillah hari ini kita langsung bersosialisasi dengan Lura, dengan Pak Edi, dengan Pak Taufik Mardin dan dengan Bapak dari TV. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita datang hari ini ke depan. Tapi kepada kawan-kawan minta maaf. Perlu proses dah kan Pak. Tapi kalau kita tidak gini, mungkin kita tak macam begitu ni. Dia miring patah. Miring Pak Edi. Misal kalau dari makin dari siku saya tu tahu tak pula. Tak tahun depan, tak tahun depan. Tapi lah ada masukan bagi kami. Depan kami besar harapan jujur PL lah mudah-mudahan. Jadi di sini kami Pak Edi jujur ini kita bebas internal kami klik apa ni. Jadi kami nyaman di sini ini struktur kepengurusan nanti akte notaris kami itu jujur kami sudah berbeda dan kami di sini jujur ini kami di sini sebulan 20.000 dan 30.000 kapal-kapal ini tolak ini biasa saya tapi perubahan biar kami belajar sampai sekarang kami mampu kami CCTV 4 titik alhamdulillah swadaya kami dari lampu-lampu yang semua lah jujur jadi saat inilah aku sebesarnya pemerintah ini tolong kami lah mandiri tolong bantu kami nah itu aja lah mudah-mudahan sampai ke hati bapak mudah-mudahan langsung dijawab dan subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ketemuan aku berharap besar kepada bapak-bapak itu mudah-mudahan memang dari kita siap berproses dan kalau kita tidak berjuang tidak harap berjuang saja kadang-kadang tak bersembunyi ini berjuang gitu jadi kamu kan apa gigi tegak diam tangan tak berpegang tangan
biarlah ketemu. Maaf sebenarnya dari sini aku orang awam orang bodoh. Tapi kan sebenarnya kan saya pergi nyampaikan. Saya pergi kan nyampain kita sekarang. Bukan aku misal sini kau mau pulang, enggak. Kan saya pergi kata kita gak sama diam. Laku diam lah, masyarakat diam, lah perangkat desa diam, lah selesai lah. Itu Pak Edi, aku minta maaf karena mulut kita terlalu bacar. Tapi yang muda gini tidak tahu gini keluhan mereka. Kan dewan ini kan memang kita perlu perwakilan rakyat. Yang mendudukkan mereka kita rakyat. Jadi ini tugas mereka. Benar kira-kira? Tugas mereka. Kita mendudukkan nelayan, mendudukkan nelayan ini untuk bekerja. Untuk ngejauhkan kami. Itu aja. Mohon maaf Pak Taufik Mardin. Mohon maaf Pak Edina Sabta. Mohon maaf Bu Lurah. Mohon maaf. Mulut Edina terlalu lancar. Tapi tidak apa-apa lah demi orang ramai. Bukan aku surang, kan ramai. Apabila tapi kalau hadiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku nyambung sedikit ya. Siap. Jadi kita langsung pada poinnya bahwa kami memerlukan akses untuk membangun dari kabupaten. Kalau nanti kabupaten tidak sanggup untuk membangun, kami yang bangun. Tapi kalau kabupaten menyatakan dia akan membangunnya, kita biarkan kabupaten. Kalau dananya kurang, kalau kami ada duit, kami beri. Namanya dana daba. Kalau dana daba ada, kita minta ke pusat, ke RI. Itu kira-kira ya. Jadi kita pada poinnya saja langsung, kami akan tetap ngawal ini sampai selesai. Ini ada dinas perikanan, aku minta secara langsung kepada beliau untuk menindaklanjuti. Jadi ini bukan hanya omong kosong, insya Allah segera surat menyurat juga diteruskan. Insya Allah semoga cepat segera dihitung nih juga supaya cepat definitif. Sebelum definitif pun juga ini bisa jadi perhatian bersama. Kalau kabupaten memang nggak mau membangun ini, berikanlah begitu, kira-kira gitu. Jadi ini bukan untuk salah atau benar, tapi yang jelas bahwa jika percaya kami akan konsentrasi betul untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan sudah ada jawabannya. Ya, kalau ada kurang-kurang minta maaf, ya, jangan marah-marah. Itu musik lah ada, ya, nikmatnya sampai jam berapa saja lah. 9 malam ya, 9 malam boleh, 10 malam terserah kepada Pak Ketua ya. Ini daerah rawan. Jangan sampai terjadi ya. Oke, siap. Tapi bukan keremeh kawan-kawan. Mohon dijaga ya. Siap. Kita salaman dulu. Kita betul. Ini betul. Iya, aman. Yuk. Bangun dermaga baru. Bangun. Oke ya. Lama-lama sakit sekali ya. Bagus. Tangan Bapak kembali kami di TV itu ada mendapir. Nanti kayaknya nggak kelihatan. Panji. Yang Prabowo yang gini. Jadi nak ngalahin ilmu manusia itu harus banyak ilmu. Ikam ngapa terlambat terus kok? Udah ikam ngapa terlambat terus banyak. Tinggal tambah jalan dulu sampai 2. Mendadak pulau. Satu bagi ya. Mendadak. Jangan satu lagi. Omrahin Jadi luar biasa para semuanya yang menyenangkan hati bersama kesediaan kisah ya. Ya, acaranya diulang kembali, acara hiburannya akan mulai kembali bersama habis sisa silakan ramai-ramai hadir ya untuk pergaulan yang bersama di masyarakat. Sebenarnya bisa ini yang mengucapkan banyak terima kasih atas kalian yang ada semuanya.
Dan tentunya kami mengucapkan juga apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirnya kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku umumkan semua ya. Ini acara kita dari kita untuk kita semua. Aku beritahu semua malam ini tetap kita lanjut musik, tapi kita sama-sama jaga keamanan ya. Setuju nggak? Oke ya. Kalau bisa terjadi apa-apa, apapun itu kita sama-sama nengok ya. Jadi malam ini sama kita tetap sama hiburan kita dari kita untuk kita tetap kita jaga keamanan. Ya, oke. Set. We'll be right back.